Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat dan kuat. Saat ini Bapa, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi saya bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenikmatan dosa membuat manusia diperbudak oleh kejahatan. Manusia tidak kuasa melepaskan dirinya karena pengaruh dosa yang menguasai dirinya. Akibatnya, gelap mata melihat kebenaran. Manusia tidak menyukai perdamaian. Jadi jika kita hidup masih menyimpan dosa, kita masih diperbudak dan terbelenggu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kita masih menggenggam amarah, benci, dendam, iri hati terus-menerus, maka hidup kita belum merdeka. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan, apa itu kemerdekaan yang sejati? Jika seseorang memiliki kemauan
tetapi tidak mempunyai kemampuan dan kesempatan, maka sesungguhnya orang itu belum merdeka. Sebaliknya, jika seseorang memiliki kemampuan dan kemauan tetapi tidak mempunyai kesempatan, maka dia juga belum merdeka. Jika seseorang memiliki kemampuan, kemauan, dan kesempatan, tetapi akhirnya adalah kehancuran, maka hal itu pun juga belum merdeka. Merdeka sejati adalah memiliki kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk membangun kebahagiaan dan untuk kehidupan kekal, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, sesamanya, gereja, bahkan negara. Ketika kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan kita menaruh kemauan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan dan membukakan kesempatan bagi kita. Akibat kesempatan itu, kita mendapatkan hidup yang kekal. Sebaliknya, jika seseorang tidak mempunyai kemampuan dan diberikan kesempatan, maka hal itu juga belum merdeka, karena dia akan melakukannya dengan terpaksa. Banyak orang yang mempunyai kesempatan tetapi tidak memiliki kemauan. Secara rohani, apabila kita bersekutu dengan Tuhan dan bersama melalui ibadah kita pada pagi hari ini, hal itu berarti Tuhan memberikan kita kesempatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merdeka sejati adalah yang pertama, kita mempunyai kemauan. Karena Tuhanlah yang membuat kemauan itu di dalam hati kita. Yang kedua, kita mempunyai kemampuan. Kita memiliki kesehatan tubuh yang baik. Kita memiliki finansial yang baik. Kita juga memiliki talenta untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan rancangkan sejak semula untuk kita lakukan. Yang ketiga, kita mempunyai kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan. Ketiga hal ini Tuhan berikan dengan tujuan untuk hidup yang kekal, yaitu kemuliaan Tuhan. Itulah kemerdekaan sejati untuk menjadi mitra Allah mengembangkan kerajaannya di bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Oleh karena itu kita harus menggunakan kemampuan, kemauan, dan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Allah telah menyatakan bahwa keselamatan ada dalam diri Yesus melalui penderitaannya di kayu salib. Untuk apa? Untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa. Oleh karena itu firman Tuhan, nats kita yang mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hal ini terbukti melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia yang telah memerdekakan kita dari belenggu dosa, sehingga kita mendapatkan keselamatan, hidup yang dianugerahi oleh Tuhan. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita telah diperbaharui, kita telah diselamatkan, kita telah dilepaskan dari dosa, dan itulah kemerdekaan yang kita dapatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah dimerdekakan saat ini, janganlah lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi mari lakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan mewujud nyatakan
bahwa kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus benar-benar sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Itu adalah ciri-ciri sebagai seorang anak Allah yang mendapatkan kemerdekaan, yang dimerdekakan oleh Tuhan, yang dilepaskan dari belenggu dosa supaya kita tidak berada di dalam dosa, tetapi kita mendapatkan keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, tunjukkanlah melalui kehidupan kita sehari-hari. Berbuatlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini, mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami telah dimerdekakan oleh Engkau melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Oleh karena itu ajari kami Bapa, supaya kami boleh melakukan perbuatan yang baik yang seturut dengan kehendak-Mu. Sebagai wujud kami anak-anak-Mu yang telah Engkau merdekakan dari dosa. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang memberkati setiap aktivitas pekerjaan yang kami lakukan. Terkhususnya dalam satu hari ini. Kami mau menaruh itu semua di dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Bapa untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.